Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tema 4 ya. Masih di hidup bersih dan sehat dan masih juga di subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 4 dan 5. Nah, seperti biasa untuk memulai pembelajaran marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini ada perintah nih. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini judulnya adalah halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Nah, kalau gitu Bapak baca aja ya. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, jadi apa isi teks di atas? Nah, jadi dari teks tersebut itu kita harus rajin membersihkan rumah dan khususnya halaman rumah ya. Kita tidak boleh membiarkan halaman rumah itu kotor ya, karena tentunya ini akan menimbulkan pandangan yang tidak enak dilihat ya. Kalau misalnya halaman kita itu kotor, kan banyak orang yang bisa lihat ya. Jadi ini akan berdampak terhadap kitanya juga nanti ya. Nanti kita disangka nggak bisa mengurus rumah ya. Dan juga ini akan berdampak pada kesehatan kita sendiri karena kalau sampah yang berserakan itu akan menjadi tempatnya kuman ya. Dan tentunya ini kita harus menatanya ya. Kemudian apabila kita memiliki tanaman ya, tentunya harus kita rawat, kita harus rajin menyiramnya ya. Nah, ini akan mengakibatkan atau akan menyebabkan rumah kita itu akan terlihat rapi dan asri. Nah, bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Nah, jadi menurut pendapat Bapak ya, tentunya kita emang harus rajin-rajin ya menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, coba kita amati gambar ini. Kira-kira apa nih ya yang kita lihat ya. Jadi yang pertama yang dapat kita lihat adalah dari pertama adalah kotor ya. Kotor ya. Kita lihat rumahnya ini kotor, banyak sampah-sampah berserakan kayak gini ya. Kemudian banyak daun-daun dari pohon yang tidak disapu ya. Lalu apalagi? Banyaknya sampah. Ya, tadi udah Bapak jelaskan banyaknya sampah. Lalu apalagi? Banyak kuman ya. Tentunya sampah yang berserakan ini menjadi rumah untuk kuman ya. Sehingga kuman ini ya kalau misalnya dibiarkan ya, ini akan menyerang dari orang yang tempat tinggal di situ ya. Sehingga menjadi sarang penyakit ya. Jadi orang yang tinggal di situ akan mudah sakit ya karena banyaknya kuman di sini. Jadi, apa kesimpulanmu tentang isi gambar? Nah, jadi kesimpulan Bapak ya, di sini udah Bapak jelaskan, isi gambar dari gambar ini adalah lingkungan rumah yang tidak sehat. Karena apa? Karena kotor, karena banyak sampah, banyak kuman ya tentunya, sehingga menjadi sarang penyakit ya. Tentunya kalau misalnya kita lihat lingkungan yang seperti ini di rumah kita, yang kita harus lakukan yang pertama adalah melakukan bersih-bersih ya. Bersih-bersih, sampah-sampahnya kita bersihkan ya, kemudian daun-daunnya kita sapu ya. Nah, tentunya ini akan semakin ringan ya kerjaan ini apabila kita mengerjakannya bersama dengan anggota keluarga kita, baik ayah dan ibu atau kakak dan adik ya, sehingga kita akan nyaman tinggal di rumahnya ini ya. Oke. Nah, kemudian perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Nah, di sini ada potongan kertas, ada kemasan makanan.
Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi sudut dan titik sudut. Nah, ya, jadi memiliki sisi sudut dan titik sudut. Nah, jadi dengarkan penjelasan gurumu tentang sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar berikut. Nah, ini adalah bangun datar ya. Ini persegi panjang, ini jajar genjang ya. Jajar genjang. Nah, sisinya itu ini ya. Ini sisi ya. Ini sisi ya. Ini sisi yang di pinggir ini, garis pinggir ini sisi namanya. Kemudian sudut itu yang ada di dalam ini. Nih ada lingkaran ini, setengah ada dikit bukan lingkaran ya. Ini ada kayak tanda di dalamnya nih, sudut. Kemudian ini titik sudut yang di ujung-ujungnya nih. Ya. Ini titik sudut, ini titik sudut, ini titik sudut. Nah, kalau lebih jelas lagi seperti ini ya. Ini jajar genjang ya. Tadi udah dijelasin banyak sisi sudutnya, sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Ya, kemudian ini persegi panjang, banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Nah, mungkin kalau misalnya ini kurang jelas, penjelasan Bapak itu di sini ya. Yang kita ketahui di sini ada bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang, lalu ada bangun datar persegi ya, persegi aja. Lalu di sini ada segitiga. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita harus tahu dulu nih bangun datar itu apa aja ya. Di sini sebenarnya banyak lebih dari 3, tapi di sini Bapak mau memperlihatkan kalian di sini ada persegi panjang, persegi atau segitiga ya, segitiga. Nah, biasanya bangun datar ini bangun datar yang sering muncul ya. Kalau misalnya di soal atau dan lain-lainnya ya. Nah, jadi penjelasannya itu ya. Nah, di sini bangun datar itu memiliki yang namanya sisi. Yang kedua, sudut. Yang ketiga adalah titik sudut. Nah, kalau misalnya penjelasan yang dari buku tadi misalnya kurang jelas, nah coba lihat di sini. Misalnya di sini ada bangun datar apa ini? Persegi ya. Jadi persegi ini memiliki sisi. Sisinya itu yang mana ya? Perhatikan di samping. Sisinya itu yang ini. Perhatikan. Nih. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pinggir-pinggiran ini yang warna merah ini ya, atau oranye ini ya, pokoknya warna merah lah ya, anggap aja warna merah. Nah, ini adalah namanya sisi ya. Nih, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya kita ditanya banyak sisinya persegi itu ada 4 ya. Banyak sisinya ada 4. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui yang namanya sudut ya. Sudutnya itu yang mana ya? Sudut itu yang ini ya. Nih ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, sudut itu yang ada di dalam kotaknya ini nih, yang di dalam ini nih ya, yang ada di dalam bangun datar ini. 1, 2, 3, 4 ya, yang ada di dalam ya. Jadi total dari banyak sudut ada 4 ya, kalau misalnya ditanya. Kemudian yang terakhir di sini ada titik sudut. Titik sudut itu yang mana? Titik sudut itu ada di sini. 1, 2, 3, 4. Ya, lihat yang ada di sini. Titik dari ini nih. Ya, yang merupakan titik pertemuan antara garis ini, antara sisi ini. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini merupakan titik sudut dari persegi ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya banyak titik sudutnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi banyak titik sudutnya ada 4. Nah, terus kalau misalnya bangun datar segitiga, Pak, kayak gimana? Nah, jadi ini misalnya kita lihat, ini adalah bangun datar segitiga. Sisinya ada berapa? Kita lihat dulu, sisinya ada 1, 2, 3. Ya, jadi ini 1, 2, 3. Ini merupakan sisi. Ini sisi, ini sisi. 1, 2, 3. Jadi banyak sisi dari segitiga ada 3. Ya. Kemudian sudutnya ada berapa? Nah, jadi kita lihat nih. Sudutnya ada 1, 2, 3. Jadi ini sudutnya nih. 1, 2, 3. Nah, jadi banyak sudutnya ada
3. Lalu yang terakhir titik sudutnya ada berapa? Kita lihat nih, 1, 2, 3. Nah, jadi ini 1, 2, 3. Ini adalah titik sudutnya ya. Ini jadi banyak titik sudutnya ada 3 juga ya. Mudahan paham ya tentang banyak sisi, banyak sudut sama titik sudut ya. Jadi ini yang harus kalian pahami. Nah, selanjutnya di sini ya, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar di atas. Nah, jadi ini ya, kalian kerjakan. Misalnya nomor 1 ya, jadi di sini ada 5 soal ya. Nomor 1, kalian tulis kayak tadi ya, kayak Bapak kerjain barusan itu ya. Jadi, banyak sisinya berapa? Banyak sudutnya berapa? Banyak titik sudutnya berapa? Di bawahnya ya. Jadi kayak gitu ya. Mudah ya. Ini juga ya. Tadi segitiga udah Bapak kasih tahu tuh, ada tadi. Nah, ini juga segitiga ya. Jadi gampang sekali ya. Nah, lalu di sini ada bacaan ya, ayo mengamati. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nah, di sini ya ada percakapan antara petugas kesehatan dengan keluarga Dayu ya. Di sini petugas kesehatan sedang bertamu ceritanya. Nah, di sini ada juga percakapan yang akan Bapak bacakan. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu? Belum, Kak? Mohon penjelasannya, Kak. Nah, kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Nah, sebaiknya rumah juga harus dilengkapi ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, jadi terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, ceritanya di sini ada petugas kesehatan yang sedang menjelaskan ya cara menjaga kebersihan rumah ya. Tentunya ini akan berdampak terhadap kesehatan keluarga yang menempati rumah itu ya. Tadi udah dijelasin ya cara menjaga rumah, menjaga kebersihan rumah ya. Dan juga mempunyai rumah yang sehat, di mana rumah yang sehat itu harus memiliki ventilasi ya, agar udara bebas masuk keluar. Nah, tentunya ini akan berdampak baik terhadap penghuni rumah tersebut. Nah, lalu di sini bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Yang berjudul, Mari Kita Jaga Kebersihan Rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, jadi apa isi teks tersebut? Jadi isi teks tersebut ya merupakan ajakan untuk kita menjaga kebersihan rumah. Nah, di sini ada kriteria juga nih rumah yang baik ya, di mana di sini rumah ya yang baik adalah memiliki ventilasi dan jendela. Kalau misalnya rumah itu tidak mempunyai ventilasi atau jendela, tentunya akan udara yang baik, udara yang segar itu akan susah untuk masuknya ke dalam rumah. Nah, ini kan akan berdampak terhadap paru-paru atau oksigen yang didapatkan oleh penghuni rumah. Nah, sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Nah, gimana udah tahu belum ya? Jadi di sini ya, kalau misalnya kalian baca ada cara menjaga kebersihan rumah, baik rajin menyapu ya, rajin membersihkan langit-langit dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini ada tugas kedua ya, cara menjaga kebersihan rumah. Nah, kalian di sini tulis ya
5 cara untuk menjaga kebersihan rumah ya. Cukup 5 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Cukup 5 saja. Kalau sudah ya sudah ya, oke. Nah, kemudian udah beres ya. Oke sih, sekian pembelajaran dari Bapak. Bila ada yang ingin bertanya, silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.